wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elia Muflihah dengan NIM 2313408182 BKI 6E. Di sini saya akan melaporkan terkait pembahasan pertemuan ke-6 mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Maret kemarin 2026 pukul 14.40 sampai dengan selesai, BKI kelas 6E telah melaksanakan pertemuan ke-6 mata kuliah Public Speaking. Pertemuan ke-6 ini seperti biasa diawali dengan berdoa dan absensi mahasiswa terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh pemraktek Public Speaking yaitu 3 orang. Yang pertama ada Hilda dan yang kedua ada Sabila dan yang terakhir ada Sri Yulianti. Setelah pempraktek tersebut mempraktekkan public speaking, selanjutnya ada pembahasan materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Materi yang disampaikan pada kali ini yaitu syarat-syarat, faktor pendukung dan penghambat public speaking. Nah, ini teman-teman pasti sering mendengar istilah public speaking. Tapi sebenarnya apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan seseorang berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, ada beberapa syarat dan faktor pendukung penghambat untuk menjadi public speaker. Nah, syarat-syarat public speaking yaitu untuk menjadi pembicara yang baik, ada beberapa yang harus kita perhatikan sebagai public speaker. Yang pertama ini ada analisis audience. Kita sebagai public speaker atau speaker harus tahu siapa audiens kita, apa kebutuhan mereka sebagai audiens kita, dan bagaimana cara kita sebagai speaker menyampaikan suatu informasi kepada audiens. Dan yang kedua, ada penguasaan materi. Kita sebagai public speaker harus dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens. Dan menyusun poin-poin penting dengan jelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada kesiapan mental seorang speaker. Seorang speaker harus siap dan percaya diri saat berbicara di depan banyak umum atau di depan banyak orang. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mendukung public speaking. Yang pertama ini ada penguasaan materi, dan yang kedua ada kepercayaan diri, dan yang ketiga ada kejujuran seorang public speaker, dan yang ketiga ada keterbukaan diri. Yang keempat ada sikap yang benar, dan yang kelima ada minat terhadap audiens, dan yang keenam ada latihan dan evaluasi diri, serta pengelolaan rasa gugup dan bahasa tubuh public speaker. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat public speaking. Selain adanya faktor pendukung, pasti ada juga faktor penghambat agar kita menjadi public speaking yang baik. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat public speaking. Yang pertama ini ada ketakutan seorang speaker, terus yang kedua ada kecemasan, ketiga ada kurangnya kepercayaan diri, dan yang keempat ada ketidaknyamanan fisik, dan yang kelima ada kehilangan fokus. Selanjutnya ada kesulitan mengungkapkan ide, kurangnya penguasaan materi, dan kepalsuan atau ketidakjujuran dalam menyampaikan suatu informasi kepada audiens. Jadi teman-teman, public speaking ini bukanlah kemampuan yang didapatkan oleh seseorang secara instan, melainkan butuh proses, keberanian, dan latihan yang terus-menerus. Merasa gugup adalah hal yang wajar yang dialami oleh public speaker. Dengan persiapan yang matang dan kemauan yang keras untuk belajar, setiap orang mampu meningkatkan kemampuannya menjadi pembicara yang percaya diri dan inspiratif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.